Halo Budian, selamat datang. Dalam video ini, saya mewakili kelompok 4 kelas C1 akan membahas tentang poster yang sudah dibuat oleh anggota kelompok kami. Sebelumnya, saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Christopher Mario dengan NRP 1303191200. Di sini, saya akan membahas tentang apa itu identitas nasional. Setiap negara pasti akan memiliki sebuah identitas, di mana identitas tersebut menunjukkan sebuah jati diri, yang nantinya menjadi sebuah tanda pengenal bagi orang untuk mengetahui negara tersebut. Identitas nasional dikatakan sebagai kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya, yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia ini. Nah, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan identitas tersebut, Indonesia dikenali oleh banyak orang dengan keanekaragaman warganya. Berhubung saya merekam pembicaraan saya di sore hari, saya mengucapkan selamat sore kepada Budian. Saya Ferry Budiono dengan NRP 130319103. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia. Dari sini, identitas nasional Indonesia terbentuk dari dua faktor, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Sedangkan faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang pertama, kondisi geografis ekologis Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang terletak di antara kedua benua yaitu Asia dan Australia, sehingga menjadikan jalur komunikasi di Asia Tenggara. Dan jalur ini menjadikan jalur strategis untuk memengaruhi perkembangan suatu kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Selain itu, faktor historis yang ada di Indonesia mengakibatkan berbagai macam interaksi yang terjadi di dalamnya, sehingga terjadi proses pembentukan identitas nasional yang ada di Indonesia. Terdapat salah satu tokoh seorang Belanda yang bernama Robert de Ventos mengungkapkan terdapat 4 faktor penting sebagai akibat dari interaksi historis, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor yang pertama mencakup entisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Hal seperti inilah yang merupakan kesatuan meskipun memiliki berbagai macam perbedaan, tetapi akan menjadikan suatu bentuk kesatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Faktor yang kedua meliputi pembangunan telekomunikasi dan teknologi. Lahirnya keangkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya akan memberikan kemajuan iptek dan pembangunan negara yang bersifat dinamis atau dapat terus berubah, tetapi tetap berpegang teguh pada kepribadian bangsa. Hal ini bergantung pada prestasi yang dimiliki oleh bangsa sendiri, serta kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal ini akan tentu menjadikan kebutuhan persatuan dan kesatuan untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia ini. Faktor yang ketiga yaitu mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, sehingga dari berbagai macam bahasa, mengingat terdapat berbagai macam suku etnis, suku dengan berbagai macam kebudayaan, itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan. Dari sini, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia sendiri, bahasa resminya. Dan bahasa tersebut menjadikan suatu bahasa untuk komunikasi setiap hari. Faktor yang keempat adalah meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Jadi, semangat perjuangan itulah yang kemudian menjadi identitas yang mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang sampai terbentuknya bangsa yang seperti sekarang ini. Faktor sejarah tersebut inilah yang menjadikan sebuah donatur yang cukup besar dalam perkembangan identitas nasional, sehingga tidak mungkin terlepas dari budaya yang merupakan hasil dari sejarah tersebut. Kepribadian dari jati diri bangsa Indonesia dituangkan dalam Pancasila, sehingga dari Pancasila itu akan dilemparkan ke masa lampau kita
pada zaman masa kerajaan yaitu Majapahit, Sriwijaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, akar-akar nasionalisme akan berkembang dalam perspektif sejarah sekaligus juga merupakan unsur-unsur identitas nasional, yaitu nilai yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah terbentuknya bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Autrinia Pradinata dengan NRP 1303-19121. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas, yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang merupakan jati dirinya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Selanjutnya adalah karakteristik identitas nasional. Karakteristik identitas nasional adalah yang pertama, dibangun atas pengalaman bangsa. Artinya, pandangan dari identitas nasional mungkin dibangun dari pengalaman. Misalnya pentingnya bahasa, agama, suku, atau etnis dari negara-negara emigrasi atau imigrasi. Seperti dapat dilihat sebagai kontribusi khusus dari tawar-menawar pemuda imigran mengenai identitas nasional. Tawaran gabungan akan melalui proses negosiasi yang berkelanjutan, membentuk pandangan baru dan biasanya membentuk suatu asas hukum adat. Yang kedua, adanya komitmen. Identitas nasional biasa disebut juga sebagai komitmen terhadap tanah air dan juga jati diri dari tanah air sendiri. Artinya, identitas nasional merupakan gambaran dan ciri khas yang menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga sebagai suatu ikatan, sebagai suatu kesatuan negara Indonesia. Yang ketiga, menyamakan pandangan dan tujuan bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terluas di dunia. Oleh karena itu, setiap pulau di Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda-beda, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kesatuan Indonesia ini merupakan karakteristik identitas nasional Indonesia yang sangat berharga dan unik, bahkan menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, identitas nasional berguna untuk menyatukan kita yang berbeda-beda menjadi satu identitas. Selain itu juga adanya persamaan nasib yang dibuktikan dengan sejarah yang menegaskan bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa asing dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia pada masa itu. Dan juga adanya kesamaan tujuan, yaitu keinginan untuk merdeka. Semua penduduk Indonesia memiliki keinginan untuk sama-sama terbebas dari belenggu penjajahan, baik penjajahan fisik maupun mental. Bahkan hal ini sudah tercantum di UUD 1945 yang berbunyi, segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Yang kelima, memiliki kebudayaan umum. Identitas nasional tidak bisa lepas dari adanya kebudayaan, karena kebudayaanlah yang merupakan unsur dari identitas nasional sendiri. Kebudayaan Indonesia sendiri, contohnya, sangatlah beragam dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya agama, bahasa, suku, etnis, lagu daerah, dan lain-lainnya merupakan contoh dari kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Yang keenam yaitu adanya secara umum. Identitas nasional pasti tidak lepas dari adanya sejarah dan latar belakang. Biasanya dijelaskan dalam bentuk faktor-faktor pembentukan dan juga tidak lepas dari jasa pahlawan dan masyarakat Indonesia zaman dahulu yang berusaha untuk menyatukan Indonesia menjadi satu kesatuan dan integrasi dan juga membentuk suatu identitas nasional, seperti menyatukan berbagai daerah yang mempunyai budaya yang berbeda-beda dan juga membentuk
suatu identitas negara seperti lambang negara yang merupakan Garuda Pancasila, bendera negara, merah putih, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Fernanda Oktaviana Wijaya dengan NRP 130319138. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Pancasila merupakan warisan jenius yang tak ternilai harganya dari para founding fathers. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang saja, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas bangsa Indonesia sangat penting karena dengan hal itu, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Maksudnya adalah identitas yang dimiliki Indonesia seperti kebudayaan, bahasa, kesenian, tarian tradisional, atau apapun itu merupakan hal yang membuat Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya karena hal tersebut merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain. Perkenalkan, nama saya Ferdi Pranata Junarto, NRP 130319001. Saya akan menjelaskan tantangan mengembangkan identitas nasional. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum. Globalisasi merupakan tantangan menjaga identitas nasional. Beberapa bentuk tantangan di era globalisasi antara lain liberalisasi, westernisasi, internasionalisasi, dan universalisasi. Tantangan lainnya adalah di bidang pertahanan dan keamanan bangsa. Lemahnya rasa identitas nasional menyebabkan mudahnya paham ekstrim untuk mengaruhi dan menyusup pada remaja-remaja Indonesia, sehingga mudah disusupi oleh pola pikir dan kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjaga rentan terhadap perpecahan. Tantangan terhadap penerapan dan implementasi Pancasila merupakan salah satu tantangan besar. Padahal Pancasila merupakan nilai dan ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Karena kedudukannya yang amat penting, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting untuk kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Identitas nasional sangat penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Dengan pemaparan terakhir tersebut, selesai sudah pemaparan kami tentang poster pembangun identitas nasional Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Maaf kalau ada salah kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih.